Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Qayyumus samawati wal ardin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali menjawab pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah hari ini kita hanya ketiban 2 pertanyaan, tapi nampaknya pertanyaan yang lumayan berbobot. Wa jazakumullah khairan atas partisipasinya dalam grup Parenting Sunnah ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang terus istiqomah di atas agama Allah SWT dalam mempelajari bab yang sangat urgen yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tarbiyah atau pendidikan yang kita kenal dengan parenting sunnah. Pertanyaan pertama dari Ibu Nadia Kamila dari Makassar. Ini dari grup parenting sunnah yang ke-37 ya. Bagaimana caranya mengubah pola asuh yang terlanjur salah? Mengubah dengan tidak memakai kekerasan, misal tidak dengan teriak-teriak menegurnya atau marah-marah dengan mata melotot. Tayyib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tarbiyah jikalau masih memungkinkan ya untuk kita memperbaikinya pada usia-usia yang memang tentunya adalah usia-usia yang masih mungkin untuk kita didik, kita tarbiyah, belum menjadi karakter, belum menjadi akhlak bagian dari seorang itu, maka tetap kembali merubahnya adalah dengan tetap membiasakan ya, pengajaran yang dibarengi dengan pembiasaan. Kita kembali ke hadis Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu diraih dengan cara belajar, wal hilmu bittahallum. Dan lemah lembut juga diraih dengan membiasakan diri dengan berlemah lembut. Artinya orang yang tadi sudah biasa keras, yang tadinya biasa marah-marah, temperamental, bisa mungkin dirubah ya dengan dibiasakan berlemah lembut, terus menerus ya, menjaga lisannya agar tidak berbicara ketika marah, berusaha untuk menahannya. Dia berta'awud pada Allah. Belum juga hilang marahnya, dia pindah posisi. Dari posisi duduk berdiri, dari berdiri mungkin justru duduk, dari duduk bahkan berbaring. Ya. Jadi perlu terus melatih diri ya. Makanya ketika ada sahabat Nabi SAW, tentu di sini berarti sudah usia dewasa ya. Yaitu minta wasiat kepada Nabi SAW, maka wasiat yang diwasiatkan Nabi kepadanya berulang kali adalah dengan jawaban yang sama, la takdob. Orang ini bertanya atau minta wasiat dengan berkali-kali, wasiat dengan jawaban yang sama, la takdob, jangan marah. Faraddada miraran, dia pun berulang-ulang, ya Rasulullah berikan wasiat kepadaku, ya Rasulullah berikan wasiat kepadaku. Terus begitu, jawaban Nabi tetap sama, la takdob, la takdob, la takdob, dan seterusnya. Hingga orang ini diam dari pertanyaannya. Jawaban Nabi tetap sama, yaitu jangan marah. Karena tentu di sini sebagai Nabi dan juga plus murabbi tentunya, Nabi kita SAW adalah pendidik. Bahkan pendidik yang besar, yang agung, yang sangat sukses dalam mendidik. Di sini Nabi SAW mengulang-ulang jawaban yang sama, nasihat atau wasiat yang sama. Karena Nabi sangat tahu bahwa karakter orang ini adalah selalu marah, mudah marah, temperamental. Maka dinasihati oleh Nabi dengan agar jangan marah. Jangan marah.
Inilah pentingnya murabbi atau pendidik untuk memberikan jawaban atau solusi yang tepat. Tergantung pada kondisi orang masing-masing. Kalau memang kesalahannya di sini adalah marah-marah, ya untuk dia melatih diri tidak marah. Untuk dia berusaha membiasakan dirinya agar jangan mudah marah, ya. Terus dibiasakan, ya. Karena dia sekali saja menang dalam menahan amarahnya, berarti dia akan bisa nantinya berusaha terus, ya. Bisa menahan lagi kembali amarahnya terus. Tapi belum tentu, bisa jadi dia akan kembali lagi marah-marah, ya, pada kondisi tertentu. Naam. Nah, kalau ada apalagi orang yang aslinya asal bawaannya adalah temperamental, asal bawaannya adalah orang yang keras, ya, maka tentu di sini ma'asyiral muslimin, untuk dia melatih lemah lembut dan seterusnya butuh juhud, usaha keras. Maka kita memang harus memuliakan dan menghormati orang-orang yang sudah berusaha keras. Tadinya keras tapi kemudian lembut, ya. Jangan justru malah memancing emosinya. Jangan justru malah menjadikan dia terpancing emosinya, bahkan kita prank istilahnya, kita buat biar dia marah emosinya. Kita uji. Kita bukanlah tugasnya untuk menguji, tapi kita tugasnya membantu agar dia justru tidak menjadi pemarah. Nah, kalau akhlak-akhlak yang lainnya, ya, sama pula, ya. Jika memang sudah terbentuk keras atau terbentuk misalkan akhlaknya pemalas, ya memang harus dibiasakan giat, harus dibiasakan untuk tepat waktu, disiplin, harus dibiasakan untuk senantiasa mengerjakan di awal waktu. Begitu prosesnya. Cobalah Anda kalau Anda biasa sholat yang 5 waktu, ya, contoh saja, jangan jauh-jauh. Sholat yang 5 waktu biasa mengulurkan 10 menit, 30 menit dari waktu yang seharusnya, maka begitu akan terus-menerus, akan bahkan bertambah, akan terus mundurnya bahkan mungkin 1 jam, kemudian 2 jam dan seterusnya. Tapi kalau kita bertekad kuat untuk berusaha, berazam agar kita tepat waktu sholatnya, insya Allah demikian terus tepat waktu. Dan sholat sangat pengaruh ma'asyiral muslimin. Kalau sholat seorang itu biasa diundur-undur, maka pekerjaan yang lain juga akan hancur. Lihat saja, ya. Kalau dia bisa mengundur-undur waktu sholat, dia akan mengundur-undur pekerjaan yang lainnya. Demikian sabda Nabi SAW. Ada seorang yang datang selalu terlambat dan terlambat, maka kata Nabi, dia akan selalu terlambat dalam urusan yang lainnya. Karena kuncinya adalah sholat, ya. Maka di sini, ya, untuk merubah orang yang memang sudah pola asuhnya salah, misalkan, ya, pola asuh yang jelas-jelas keliru, maka tetap bisa dirubah dengan tentunya ketegasan. Tidak perlu keras tapi tegas, ya. Karena mungkin sudah dewasa. Kalau sudah ada kedewasaan maksudnya, maka bisa diajak dengan baik, bicara dengan baik, bahwa ini kekeliruannya dan ini kesalahan-kesalahannya, ya. Tapi kalau masih anak-anak, hanya saja mungkin pernah pola asuh yang salah, maka dirubahnya adalah dengan kita juga kembali mulai dari awal, ya, bagaimana mendidik dengan baik, dengan benar. Dia juga akan melihat, oh, selama ini berarti, ya, anak akan melihat selama ini berarti apa yang telah kami rasakan keliru. Anak yang sudah mulai 10 tahun, ya, atau lagi SMP, ya, ketika melihat orang tuanya juga mengalami perubahan dalam pendidikan, dia juga akan mengikuti, ya. Yang tadinya biasa keras, kemudian dibiasakan lembut, bisa lembut. Yang tadinya tanpa kita kerasi, yang tadinya biasa kita kerasi, yang biasa kita marah-marahi, tapi ketika kita merubahnya, bisa, insya Allah. Tidak ada yang tidak bisa, ya. Segala sesuatu ketika dibiasakan, maka akan mudah. Memang awalnya kadang dipaksa, yang menjalaninya terpaksa, ya, perlu dibiasakan, maka akan terbiasa, bahkan terkadang menjadi budaya. Artinya budaya di sini, ya, ini sudah tidak perlu disuruh, sudah tidak perlu dikerasi, bahkan dia sudah menjadi kebutuhan baginya. Dia butuh dengan amal kebaikan itu, dia butuh dengan kesolehan itu, dia butuh dengan amal-amal kebaikan, dia butuh dengan akhlak yang baik.
Nah, nanti akan menjadi bahkan sebuah kebutuhan, bukan hanya budaya, tapi sebuah kebutuhan. Ada pertanyaan serupa di sini dari Bu Isra juga, Makassar ya. Bagaimana cara memperbaiki pola asuh yang sudah terlanjur salah? Misal mendidik anak dengan cara yang keras. Itu tadi ya. Ma'asyiral muslimin ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cara yang salah tetap bisa diperbaiki, bahwa diperbaikinya dengan pembiasaan kembali dari awal ya, dengan menanamkan kebaikan-kebaikan. Ya. Menanamkan akidah yang benar, menanamkan adab-adab yang baik. Ya. Jadi memang justru harus dipahamkan. Ya, ambil contohnya seperti dalam sebuah pesantren ya. Kalau Anda pernah melihat orang-orang yang mungkin datang sebelumnya mungkin nakal, lalu kemudian jadi baik, lah itu kenapa bisa? Kan bisa kan? Berarti ada usaha di sana untuk meraih sana. Naam, ada. Yaitu dengan dibiasakan, kemudian diajarkan terus-menerus, lama-kelamaan akan ada perubahan. Disentuh hatinya ya. Makanya orang-orang yang dalam bimbingan konseling, baik di sekolah umum atau di pesantren, yang biasanya disebut dengan kesiswaan atau kesantrian, ya kesantrian, maka pendekatannya lebih banyak kadang adalah dengan hati ke hati. Ada banyak ya ustadz-ustadz yang mungkin menasihati bahkan menitiskan air mata. Padahal ini anak mungkin santri maksudnya adalah nakal. Santri ini biasa kabur dari pondok, mungkin biasa bahkan mungkin main di luar, ya. Tetapi dengan nasihat yang menyentuh dari sang ustadz, dari hati ke hati, ya, anak berubah. Orang tua juga bisa mengajak bicara begitu. Jika dia sudah paham dengan apa yang kita ucapkan, sudah nalar orang Jawa bilang. Orang sudah bisa memahami apa yang diucapkan dengan baik, bahkan sudah mengerti, sudah menuju dewasa, remaja menuju dewasa, maka jelas di sini bisa kita andil dengan memahamkannya dengan cara demikian, ya, hati ke hati. Naam, ada di sana ranah yang orang itu, anak itu tidak mau segalanya diatur-atur, segala privasinya tidak mau diketahui. Maka jaga privasinya. Kalau anak pengen dia tidak mau terbuka seluruhnya, ya jangan dipaksa untuk terbuka. Nah, ini penting caranya. Kalaupun ingin kita menggali agar dia terbuka, maka dengan hati ke hati. Jangan dengan kekerasan, ya. Jadi sekali lagi ada ya, di mana usia sudah mulai 12 ke atas atau masa remaja istilahnya, anak-anak SMP itu cenderung biasanya dia sudah mulai privasi, apalagi perempuan. Tidak pengen kalau ibunya segalanya tahu. Ya, segalanya pengen didikte. Segalanya ditalkin harus begini dan begini. Tapi munculkan ya motivasi dia, munculkan semangat dia untuk melakukan hal ini dan hal itu tanpa harus dipaksa, ya. Karena sebenarnya dia sudah memahami hanya dengan action. Nah, actionnya ini masih malas. Nah, malasnya ini yang perlu diperbaiki, perlu didorong dan didorong, ya. Karena sebenarnya orang itu ketika sudah tahu dan kenapa tidak melakukannya, masih ada kemalasan, masih ada karakter yang perlu harus dibersihkan, karakter yang harus diluruskan maksudnya, ya. Itu mungkin dengan motivasi dan dengan ancaman, ya. Jadi pentingnya untuk targhib wa tarhib. Targhib wa tarhib. Inilah yang dikenal dengan mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah itu adalah sebenarnya memotivasi dan mengancam. Artinya ada perlu kadang diberi reward, terkadang punishment. Terkadang diberikan pujian, terkadang diberikan celaan, ya. Harus seimbang, jangan melulu dimaki, jangan melulu dicela sementara tidak pernah dipuji, sementara tidak pernah disanjung, ya. Tentu dengan sanjungan dan pujian yang pada tempatnya, ya. Jangan terlalu muluk. Khawatir juga terkena ain. Karena ain terkadang muncul dari pujian. Maka ma'asyiral muslimin demikian, ya. Pentingnya kita kembali membiasakan kebaikan-kebaikan pada anak kita. Meskipun mungkin usianya sudah dewasa, bisa dengan cara dibiasakan dan biasakan. Tentu di sini sangat erat kaitannya dengan lingkungannya,
sangat erat kaitannya dengan teman-temannya, ya. Pilihkan kepadanya teman-teman yang baik, dekatkan kepadanya orang-orang yang saleh, teman-teman yang saleh, dekatkan kepadanya ustadz-ustadz yang jelas keilmuannya, jelas manhajnya, dekatkan kepadanya orang-orang yang bisa membimbingnya kepada kebaikan. Karena tentu ketika bergaulannya dengan orang-orang yang baik, berkumpulnya dengan orang-orang yang baik, maka insya Allah akan bersama dan menjadi orang-orang yang baik. Demikian ma'asyiral muslimin, ya. Semoga bisa dipahami bahwa agama adalah nasihat, maka jangan pernah bosan untuk memberikan nasihat dan teruslah berikan nasihat, karena nasihat ini sangat penting. Dan nasihat itu bukan untuk mengumbar kesalahan, nasihat itu bukan untuk mengumbar kekeliruan, tapi mungkin one by one, person ke person, ya, face to face. Ini yang penting, ma'asyiral muslimin, ya. Ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala wa alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.